Kita pindah kepada topik yang berikut. Ini sudah mau habis waktu, tapi ini topik ini penting sekali, saudara-saudara. Who God is. Kita akan lihat siapa Allah itu, korelasinya antara kejatuhan dan redemption, kejatuhan dan penebusan. Oleh karena kita tahu bahwa creation help define God, mendefinisikan, menggambarkan kepada kita siapa Tuhan itu. God is love. Bagaimana kita bisa melihat God is love melalui proses creation, fall, and redemption? Silakan. Tuhan menciptakan manusia sebagai puncak ciptaan, terakhir dari ciptaannya. Jadi sebelum menciptakan manusia, Tuhan ciptakan yang lain-lain semuanya sebagai ekspresi cinta kepada manusia yang belum diciptakan. Ekspresi cinta. Ekspresi cinta. Siapkan itu. Jadi manusia itu ada purpose lahir di atas dunia ini menjadi objek kasih. Bayangkan, objek kasih Allah. Itu cita-cita atau tujuan menciptakan manusia. Sudah disiapkan semuanya, Eden yang indah semuanya. Lantas Tuhan perhatikan, dia ciptakan Adam lebih dulu, belum Hawa. Kenapa? Dia mau pastikan bahwa Adam merindukan Hawa. Cerita tentang rumah tangga ini. Rumah tangga pertama dari Taman Eden juga. Jadi ketika Hawa mulai bertugas dalam hidupnya, dia menyaksikan, melihat bahwa semua berpasangan kecuali dia. Nah, dia ada rasa bangkit kebutuhan akan pasangan, baru Tuhan siapkan sama dia pasangannya. Pasangannya itu bukan diambil di tanah liat seperti Adam, melainkan diambil dari rusuk Adam sendiri. Bagian dari Adam itu sendiri. Sehingga kalau mereka dipersatukan, dua orang, pria dan wanita, dipersatukan, mereka bukan dua lagi. Kalau mereka kawin, bukan dua lagi mereka. Sudah menjadi satu. Satu daging, kata Yesus, kata Tuhan. Ya. Nggak bisa diterangkan banyak itu. Itu rencana Tuhan untuk keluarga. Istri adalah bagian dari suami. Ya. Tuhan menciptakan satu manusia. Diciptakan manusia itu ayat 26, ayat 1. Diciptakannya dia singular, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi dia itu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jadi ketika ada pernikahan terjadi, pernikahan itu pada ideologi ini, yaitu dua bukan dua lagi, melainkan sudah menjadi sedaging. Itu rencana Allah. Jadi semuanya Tuhan siapkan dengan kasih. Tetapi untuk dapat saling mengasihi atau mengasihi Allah, harus ada hak pilih dengan bebas. Maka diberilah kepadanya power of choice, hak memilih dengan bebas. Yang tentunya dipakai untuk memilih setia kepada Tuhan atau tidak, atau mengasihi sesama. Ya. Itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia, diinstil sama manusia. Power of choice itu. Walaupun power of choice itu beresiko besar. Ada potensi dosa. Kalau dia memilih, pilihannya salah, dosa. Jadi ada potensi dosa. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia dengan tangannya sendiri, jongkok, dan bentuk form manusia itu, dan menghembuskan
nafas hidupnya, dia sedang membentuk satu kehidupan yang penuh resiko. Kalau Tuhan tahu menciptakan manusia dengan resiko, why does God still create us in the middle of this risk? Terima kasih pertanyaan itu, bagus sekali. Sebab begini, kenapa harus ada hak pilih? Karena Allah itu kasih adanya. Kasih nanti bertumbuh kalau ada respons. Jadi dia menciptakan objek kasih untuk mendapatkan respons dari objek kasih. Jadi ciptakan manusia dengan kasih, pakai dalam peta dan gambar Allah. Peta dan gambar Allah itu citra manusia, yaitu hak pilih. Yang tidak ada sama makhluk lain, hanya manusia. Karena dia mencintai manusia itu. Untuk menjadi saluran kasihnya. Ya. Jadi, kalau menolak kasihnya itu artinya dosa kan? Dia tidak perlu untuk menguji kesetiaannya atau kesetiaan kasihnya, ada pohon larangan itu. Cuma itu satu-satunya tempat di Taman Eden itu, tempat dia bisa jatuh atau tidak. Dan pendek cerita, Hawa digoda oleh setan dan percaya kepada setan lebih daripada kepada Tuhan. Bayangkan sebelum dia makan, dia sudah bilang, enak rasanya. Belum makan. Baru lihat. Sampai begitu yakinnya. Jadi dia berdosa bukan tertipu. Karena pilihan. Tapi itu bukan terakhir hidup manusia. Tuhan sudah lihat potensi dosa itu sebelum dia menciptakan manusia yang punya atas peta dan gambarnya, yaitu ada hak pilih. Jadi sudah melihat semua resikonya lebih dulu sebelum dia ciptakan. Maka itu dalam kitab Patriarch and Prophets ada banyak sekali kata if. Kok Tuhan pakai if? Apa dia tidak tahu? Tapi if-nya itu ada pada hak pilih manusia.